Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik pemirsa Nahnu TV yang kami hormati dan rahimakumullah, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang living hadis, ya. Jadi apa itu living hadis? Living hadis adalah sebuah kajian yang mengawinkan, yang menginterkoneksikan antara dirosah Islamiyah, terutama bidang hadis, dengan antropologi. Jadi bisa dikatakan ini adalah bagian dari antropologi agama, terutama agama Islam, ya. Antropologi agama itu sebuah payung yang besar. Di situ ada bagian-bagian lain, gitu ya, yang di situ salah satu titiknya itu adalah living hadis, ya. Jadi living hadis adalah sebuah pengakuan, ya, bahwa tradisi-tradisi yang berkembang di komunitas masyarakat Muslim itu adalah tradisi-tradisi yang sedikit banyak muncul dan terpengaruh dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi di sini kita hampir ada sinonimitas dengan urf dalam ilmu fikih, ya. Di situ ada al-adah muhakamah, bahwa kalau ada adat, kebiasaan dan tradisi di kalangan masyarakat Muslim, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang pada dasarnya bisa diterima. Itu. Nah, dari sanalah kita kemudian memiliki pandangan positif bahwa tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia itu adalah tradisi yang sedikit banyak muncul dari pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi. Nah, kalau dilacak ke belakang, jauh ke belakang, sebenarnya amaliyah tradisi yang dipakai sebagai dilihat sebagai sebuah ajaran atau sebuah pemahaman yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, atau bahkan diambil sebagai bagian dari ajaran Islam, itu kita memiliki referensi yang sangat jelas, ya, yakni yang dilakukan oleh Imam Malik, ya. Imam Malik yang menjadi salah satu dari Imam Madhab 4, beliau dalam madhabnya menganggap bahwa amalu ahlul Madinah atau tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Madinah kala itu adalah salah satu dari dalil agama yang bisa diambil, ya, dan dipraktekkan. Ini berbeda dengan madhab Syafi'i, ya, yang lebih mendahulukan hadis walaupun dhaif daripada amalu ahlil Madinah. Nah, sementara di kalangan Nahdiyin sendiri kita menerima 4 mazhab itu, salah satunya adalah mazhab Malik yang menganggap bahwa tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Madinah itu bahkan bukan hanya diterima dan diakui, bahkan ditempatkan sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Nah, yang ini mungkin agak baru gitu. Sementara untuk konteks living hadis, kita melihat bahwa kita memandang dan kita memposisikan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim itu bukan sebagai dalil, tetapi sebagai sebuah manifestasi pemahaman mereka terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan ada tradisi selamatan, ya. Orang Jawa punya tradisi selamatan yang mana itu sudah turun-temurun dilaksanakan. Nah, kalau kita mencari dalil dengan salamatan gitu, ya, dalam bahasa Arab, ya tidak mungkin ketemu. Tetapi kita bisa merefleksikan, memahami dan merefleksikan bahwa di mana sebuah forum tetangga kanan kiri diundang ke rumah, terus kemudian disuguhi menu yang lazim saat itu adalah lumayan bagus, terus kemudian ketika pulang diberi bingkisan dan lain sebagainya, maka itu adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat misalkan diminta untuk datang, ya, datang terus kemudian
minta untuk dihidangkan makanan-makanan, terus kemudian diberi doa dan lain sebagainya. Nah, amalan seperti ini, ya, amalan seperti ini meskipun diberi nama selamatan, ya, sementara dalam hadis selamatan itu tidak ada, secara lafziyah itu tidak ada, tetapi esensinya apa yang dilakukan oleh orang Jawa pada masyarakat kita ini bisa diambil benang merah bahwa ini adalah sebuah hadis yang hidup atau living hadis yang hidup di kalangan masyarakat Jawa. Demikian juga ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali tradisi-tradisi yang itu ketika kita pahami dari sudut pandang yang positif, maka itu bisa jadi merupakan kearifan-kearifan lokal yang dimanifestasikan secara turun-temurun dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang itu dipraktekkan bersama-sama sehingga menjadi tradisi itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah biasanya orang yang tidak begitu aware, tidak begitu peduli dengan ilmu-ilmu antropologi akan melihat tradisi-tradisi semacam ini dari sudut pandang teologis, sehingga seolah-olah ini tidak ada dalilnya begitu. Nah, padahal kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu antropologi agama, maka apa yang terjadi di sebuah masyarakat itu harus dikembalikan kepada sistem kepercayaan awal yang mereka ikuti. Nah, ketika masyarakat Muslim itu tentu kepercayaan yang paling pokok yang menjadi sumber dari amaliyah dan kebiasaan mereka tentu adalah pesan-pesan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Cuman artikulasi dan ekspresi pelaksanaannya ini yang mungkin berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, itulah secara singkat apa yang disebut dengan living hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi, ya, ikatan antara kebiasaan atau tradisi, ya. Jadi kalau orang fikih biasanya lebih sering menggunakan istilah kebiasaan, sementara kalau orang antropologi biasanya mengambil istilah tradisi, ya. Kalau kebiasaan itu bisa bersifat parsial, kebiasaan satu orang, dua orang, tapi kalau yang namanya tradisi itu sudah bersifat komunal gitu, ya. Sudah bersifat komunal itu artinya dilakukan oleh banyak orang secara sistemik, dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, jadi bukan hanya kebiasaan orang per orang gitu, ya. Nah, dalam ajaran Islam kita sebenarnya juga banyak menyerap tradisi-tradisi orang Arab, sehingga orang masyarakat kadang itu susah membedakan antara mana yang ajaran Islam dan mana yang tradisi, ya. Karena dianggap tradisi itu sama dengan ajaran agama, padahal sebenarnya kalau kita teliti jauh itu sebenarnya hanya sebuah tradisi, ya. Misalkan, ya, pakaian ini, pakaian yang saya pakai ini kan, ya, pakai batik ini dalam dalil hadis tentu tidak ada, ya, tentu tidak ada, tidak dianggap sebagai pakaian Islam. Yang dianggap sebagai pakaian Islami itu adalah pakaian yang memakai jubah putih, terus kemudian panjang dan lain sebagainya. Nah, padahal dalam hal ini bentuk pakaian seperti itu hanya tradisi. Yang menjadi sunnahnya Nabi, yang menjadi hidup dalam living hadisnya Nabi itu adalah pakaian yang menutup aurat, ya, pakaian yang menutup aurat dan tidak menimbulkan riya, ya, tidak menimbulkan riya dan tidak menimbulkan rasa sombong. Nah, itu salah satu ekspresi, ya, ekspresi bagaimana kita bisa membedakan sebuah tradisi dan kemudian kita lihat itu secara lebih positif sebagai bagian dari ajaran Nabi. Jadi kalau kita memakai istilahnya dalam tradisi orang Arab, penutup kepalanya itu adalah surban yang dililitkan gitu. Kalau ternyata orang yang dipakai oleh orang Jawa itu adalah kayak blangkon, maka sebenarnya blangkon itu adalah manifestasi dari living hadis, ya, yang dipraktikkan oleh
masyarakat Jawa. Nah, jadi yang seperti ini bisa kita identifikasi, ya bisa kita identifikasi. Kalau yang sifatnya hal-hal yang mudah terlihat oleh mata yang seperti ini kita gampang ya menjelaskan kepada masyarakat. Nah, yang jadi permasalahan biasanya hal-hal yang bersifat praktikal, ya, yang bersifat praktikal itu diamalkan oleh sebuah masyarakat secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah tradisi seperti tadi, ya. Nah, misalkan itu tadi tradisi selamatan, atau misalkan tradisi yang lain, ya, tradisi yang lain berupa misalkan tradisi sedekah bumi, ya, sedekah bumi. Ya, sedekah bumi itu mungkin kalau dalam masa pra-Islam, sedekah bumi itu dipraktikkan misalkan dengan menanam kepala sapi atau kepala kerbau dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kalau menanam kepala sapi mungkin tidak ada, ya. Kalau menanam kambing mungkin ya. Karena kalau sejarahnya itu kan masyarakat Hindu kan menghormati sapi, ya. Nah, tapi kalau kambing dan lain sebagainya mungkin iya. Nah, kemudian ketika Islam datang oleh para wali, tradisi sedekah bumi itu namanya masih ada, tetapi kemudian diganti, ya. Tradisi menanam kepala hewan, ya, itu diganti dengan apa? Misalkan dengan kenduri, ya, dengan kenduri, dengan membawa asul-asulan itu kemudian dimakan bersama. Nah, ini yang kemudian kita lihat sebagai, kalau seperti ini mungkin yang dilakukan oleh para wali, ya, dalam melakukan perubahan terhadap tradisi ini, ya, ini mirip seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat tradisi akikoh yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah sejak zaman dulu, ya. Jadi ceritanya dalam kitab Tuhfatul karya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Tuhfatul Maulud, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu disebutkan bahwa orang-orang Arab saat dulu, zaman dulu itu biasa kalau punya anak laki-laki itu diakikoi, ya. Kalau perempuan tidak, ya, kalau laki-laki diakikoi dengan cara mereka menyembelih unta, ya, terus kemudian darah dari unta itu ditampung sebagian, terus kemudian dioleskan ke rambut bayi yang lahir itu. Nah, rambut bayi yang lahir. Nah, kemudian ketika Islam datang, para sahabat kemudian tanya kepada Nabi, ini tradisi kita yang seperti ini bagaimana ya Nabi? Nabi terus kemudian melakukan modifikasi terhadap tradisi itu. Gimana caranya? Yakni dengan akikohnya masih bisa jalan, akikohnya masih dilestarikan, masih diteruskan. Tetapi ya, menyembelih hewan terus kemudian mengusapkan darah hewan itu ke rambut jabang bayi, ya, bayi yang baru lahir itu diganti oleh Nabi dengan mengoleskan minyak wangi, ya, ke kepala si bayi. Nah, terus kemudian rambutnya dicukur dan kemudian ditimbang, ya, berat rambut bayi yang dicukur itu ditimbang, terus kemudian disodakoi seberat perak, seberat timbangan rambut itu tadi. Nah, di sini Nabi kelihatan sekali sangat menghargai tradisi yang ada pada saat itu, tidak langsung frontal bahwa ini najis, darah dan lain sebagainya, padahal jelas itu dalam Quran bahwa darah itu kan najis, ya. Tetapi Nabi merubah tradisi itu sehingga kemudian sampai sekarang kita yang hidup 1500 tahun setelah Nabi ini bisa merasakan tradisi akikoh itu hidup, ya, hidup sampai terus-terusan di masa kita ini. Nah, itu yang kemudian salah satu menjadi contoh bahwa nanti, ya, bahwa living hadis ini, ya, ekspresinya seperti itu. Ya, ekspresinya seperti itu. Nah, mungkin ketika tradisi akikoh seperti ini dilakukan oleh masyarakat Jawa,
terus kemudian dilakukan oleh masyarakat Banjar atau dilakukan oleh masyarakat Aceh, itu nanti mungkin bentuknya beda-beda. Ya, bentuknya beda-beda. Ya, mungkin kalau di kitab Tuhfatul Maulud itu yang disembelih ya memang kambing. Ya, di kita juga kambing. Ya, juga kambing. Kenapa seperti itu? Ya karena kambing ini mudah didapat di Indonesia maupun di negeri-negeri Arab. Coba kalau misalkan Nabi saat itu yang disembelih bukan kambing, tetapi katakanlah unta, nah, kita pasti kesulitan. Ya, kesulitan. Akhirnya ya ketika mau dipraktekkan, ya pasti dikonversi ke hewan yang ada di Indonesia. Ya, dikonversi ke hewan yang ada di Indonesia. Ya, ini mirip seperti zakat fitrah misalkan ya. Zakat fitrah itu yang dipraktekkan oleh Nabi belum pernah ya, zakat dengan beras ya. Ya, yang dizakatkan oleh Nabi saat itu ya kurma ya. Nah, ketika di Indonesia ya otomatis tradisi zakat kurma ini berubah menjadi tradisi zakat beras gitu. Nah, jadi perbedaan yang seperti ini ekspresi dari praktek pengamalan terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini yang kemudian kita lihat secara positif sebagai living hadis. Ya. Jadi living hadis ini kacamatanya adalah kacamata yang dipakai adalah kacamata antropologi agama, ya, yang di situ tidak bicara tentang sesat tidaknya, tetapi melihat bagian-bagian atau cipratan-cipratan kecil dari ajaran Nabi yang menempel di dalam yang menempel di tradisi-tradisi yang beredar yang ada di masyarakat kita. Kira-kira demikian materi living hadis pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.